Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menganalisis buku tematik kelas 3 tema 7 tentang perkembangan teknologi. Kelompok 7 ini beranggotakan Alvira Octavia, Amanda Ramadan Firdaus, Fajrat Robiah, dan Deni Yulia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi, yaitu ada perkembangan teknologi produksi pangan, diantaranya perkembangan teknologi pangan, manfaat teknologi pangan, dan macam-macam pangan. Lalu ada perkembangan teknologi produksi sandang, diantaranya perkembangan teknologi sandang, manfaat teknologi sandang, macam-macam sandang, dan berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya ada perkembangan teknologi komunikasi, diantaranya alat komunikasi, media komunikasi, dan manfaat komunikasi. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi transportasi, diantaranya alat transportasi, keselamatan penumpang, dan manfaat transportasi. Subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, kognitif, lingkungan sekitar, perkembangan teknologi pangan. Afektif, siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi pangan di lingkungan sekitarnya. Psikomotorik, mengamati. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat memanfaatkan, mensyukuri, dan mengetahui perkembangan teknologi pangan yang terdapat di sekitar lingkungannya. Pada halaman 3, kognitif, kebersamaan bersama teman dan hidup rukun. Afektif, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan bersama teman. Psikomotorik, bermain. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun bersama teman. Pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 6, kognitifnya, mengidentifikasi hasil dari pangan manfaat teknologi pangan. Afektifnya, siswa dapat mengetahui manfaat dari mengolah makanan dengan teknologi pangan. Psikomotoriknya, mengamati. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana cara mengolah makanan agar tahan lama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pangan. Pada halaman 7 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 8, kognitifnya, kebersamaan dengan ibu dan teman. Afektif, siswa dapat belajar bersama ibu dan menunjukkan sikap kebersamaan bersama ibu dan temannya. Psikomotorik, belajar dan mengamati. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun juga berinteraksi baik dengan ibu dan teman. Pada halaman 9 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 12, kognitifnya, lingkungan sekitar, bersosialisasi, perkembangan teknologi pangan. Afektifnya, siswa dapat belajar dan bersosialisasi dengan baik dengan orang di lingkungan sekitarnya. Psikomotoriknya, berkunjung dan mengamati. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat bersosialisasi dengan baik dan juga belajar tentang cara mengolah ikan dengan teknologi pangan. Pada halaman 13, kognitifnya, mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan. Afektifnya, siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi pangan. Psikomotoriknya, mengamati. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana proses dari pembuatan dan juga pengemasan ikan bandeng agar bertahan lama. Pada halaman 14 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 15, kognitifnya, lingkungan sekitar, hidup rukun bersama teman. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap rukun bersama teman. Psikomotoriknya, bermain, berenang, dan mengamati. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun bersama teman-temannya dan saling membantu. Pada halaman 16 sampai dengan halaman 17, di sini tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 18, kognitifnya, perkembangan teknologi pangan dan saling menghargai. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai. Psikomotoriknya, mengamati. Karakter dan nilai sosial, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai terhadap keberagaman. Pada halaman 19 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 20, kognitifnya menerima perbedaan, persatuan, dan saling menghargai. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap menerima, memahami, dan saling menghargai terhadap perbedaan. Psikomotoriknya menghargai. Karakter dan nilai sosial, siswa dapat saling menghargai terhadap perbedaan dari teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Pada halaman 21, kognitifnya, teknologi pangan, dan kebersamaan. Afektifnya, siswa dapat mengetahui teknologi pangan. Psikomotorik, mendengarkan, mengamati. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat menunjukkan sikap rukun dan dapat mempelajari tentang teknologi pangan. Lalu pada halaman 22, di sini kognitifnya yaitu mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan. Afektifnya, siswa dapat mengetahui tentang cara dan hasil dari teknologi pangan.
Psikomotoriknya membaca dan mengamati. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat mengetahui dan mempelajari tentang apa saja hasil dari perkembangan teknologi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Pada halaman 23, kognitif, pengelompokan makanan dari hasil teknologi pangan. Afektif, siswa dapat mengetahui cara mengelompokkan jenis-jenis makanan berdasarkan hasil panen dan hasil teknologi pangan. Psikomotoriknya belajar. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis makanan berdasarkan hasilnya. Pada halaman 25 sampai dengan halaman 28 di sini tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 29 sampai dengan halaman 30, kognitifnya menghargai perbedaan daerah masing-masing. Afektifnya, siswa dapat saling menghargai perbedaan tradisi pada daerah masing-masing. Psikomotoriknya berinteraksi. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat saling menghargai dan mengetahui perbedaan dari daerah masing-masing, hidup rukun, dan berinteraksi dengan baik. Lalu pada halaman 31 sampai dengan halaman 32, di sini kognitifnya yaitu menghargai perbedaan daerah masing-masing. Afektifnya, siswa dapat saling mengetahui dan menghargai pakaian adat daerah masing-masing. Psikomotoriknya berinteraksi. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat saling menghargai dan mengetahui perbedaan dari daerah masing-masing, hidup rukun, memahami persatuan, dan berinteraksi dengan baik. Kemudian di sini pada halaman 33, kognitifnya yaitu mengidentifikasi keberagaman dan perbedaan daerah. Afektifnya, siswa dapat menghargai adanya keberagaman pakaian adat. Psikomotoriknya belajar. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat memahami dan menghargai keberagaman di Indonesia. Lalu pada halaman 34, di sini kognitifnya yaitu perkembangan teknologi pangan dan pada pengolahan singkong. Afektifnya, siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi pangan. Psikomotorik, membaca. Karakter dan nilai sosial, siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi pada pengolahan singkong dan bagaimana teknik agar pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan dengan baik agar bertahan lama. Lalu pada halaman 35, di sini kognitifnya yaitu perkembangan teknologi pangan. Afektifnya, siswa dapat mengetahui teknologi pangan agar membuat makanan awet dan tahan lama. Psikomotoriknya, siswa dapat mempelajari teknologi pangan. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat mengetahui perkembangan teknologi pada pengolahan jenis-jenis makanan agar bertahan lama. Pada halaman 36 sampai dengan halaman 38, di sini tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 39 sampai dengan halaman 40, kognitifnya yaitu perkembangan teknologi pangan, kebersamaan bersama teman. Afektifnya, siswa dapat memahami cara pengolahan susu sapi. Psikomotoriknya, mengamati, membaca, dan berinteraksi. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat mempelajari bagaimana cara pengolahan susu sapi melalui teknologi pangan. Dan juga dapat mempelajari teknologi pangan agar menghasilkan jenis baru dan bertahan lama bersama teman-temannya. Pada halaman 41 sampai dengan halaman 42, di sini tidak terdapat konten IPS. Lalu pada halaman 43, kognitifnya yaitu saling menghargai keberagaman dan perbedaan pada teman. Afektifnya, siswa dapat menghargai adanya keberagaman dan perbedaan teman-temannya. Psikomotoriknya, berinteraksi. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat memahami dan menghargai keberagaman perbedaan teman dalam kehidupan sehari-hari. Pada halaman 44, kognitifnya yaitu saling menghargai keberagaman dan perbedaan. Afektifnya, siswa dapat menghargai adanya keberagaman dan perbedaan teman-temannya. Psikomotoriknya berinteraksi. Nilai dan karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat menghargai perasaan orang lain dengan memahami adanya keberagaman. Pada halaman 45 sampai dengan halaman 40, di sini tidak terdapat konten IPS. Halaman 51 sampai dengan halaman 52, kognitifnya yaitu perkembangan teknologi pangan. Afektifnya, siswa dapat mengetahui cara pengolahan tempe. Psikomotoriknya membaca. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat mempelajari manfaat dari teknologi pangan dan bagaimana cara pengolahan tempe melalui teknologi pangan. Pada halaman 53, di sini tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 54, kognitifnya, kebersamaan bersama teman dan bekerja sama. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan bersama teman. Psikomotoriknya, membuat tempe dan berinteraksi. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat menjalin kebersamaan bersama teman dengan bekerja sama dan hidup rukun.
Pada halaman 55, di sini tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 56, kognitifnya yaitu kebersamaan bersama teman dan bekerja sama. Efektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan bersama teman. Psikomotoriknya, membuat tempe dan berinteraksi. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat menjalin kebersamaan bersama teman dengan bekerja sama dan hidup rukun. Pada halaman 57, kognitifnya yaitu menghargai dan tenggang rasa. Efektifnya, siswa dapat saling menghargai sesama teman. Psikomotoriknya berinteraksi. Karakter dan nilai sosial, siswa dapat memiliki sifat tenggang rasa dan saling menghargai perbedaan antar teman. Pada halaman 58, kognitifnya yaitu menghargai dan tenggang rasa. Efektifnya, siswa dapat saling menghargai sesama teman. Psikomotoriknya berinteraksi. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat memiliki sifat tenggang rasa dan saling menghargai perbedaan sesama teman. Pada halaman 59, di sini kognitifnya yaitu sikap yang dapat dicontoh dan sikap yang tidak dapat dicontoh. Afektifnya, siswa dapat mengetahui sikap yang dapat dicontoh dan tidak dapat dicontoh. Psikomotoriknya mencontoh. Karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa dapat menghindari sikap negatif dan dapat meniru sikap yang dapat memberikan dampak positif. Kemudian pada halaman 60, di sini tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 61, aspek kognitifnya yaitu perkembangan, keberagaman, perbedaan, kebersamaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan adanya keberagaman dan dari pakaian. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat membedakan jenis-jenis pakaian yang dipakai. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa mempunyai sikap ingin tahu terhadap sesuatu yang dihasilkan dari bahan-bahan yang berbeda. Di halaman 62, aspek kognitifnya yaitu kebersamaan, kesamaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap dalam memanfaatkan pakaian sesuai dengan bahan dasarnya. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat memilih pakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup yang dapat memanfaatkan benda yang dimilikinya dengan baik dan digunakan sesuai fungsinya. Di halaman 63, aspek kognitifnya yaitu keragaman, perbedaan, perkembangan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pakaian yang dipakainya. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat menyesuaikan pakaiannya dengan keadaan. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter tanggung jawab terhadap pakaian dengan cara menjaganya agar tidak cepat rusak dan dapat dipakai dalam waktu yang lama. Siswa dapat menjaga barang yang dimilikinya. Di halaman 64-66 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 67-69 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 70, aspek kognitifnya yaitu diskusi, sosialisasi, kebersamaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap berani dengan bercerita di depan teman-temannya. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat menanggapi dan memperagakan apa yang diceritakan oleh temannya. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter sosial. Di halaman 71 dan 72 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 73, aspek kognitifnya yaitu keragaman, kebersamaan, kreativitas. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap cinta terhadap tarian dan musik daerah. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat memperagakan gerakan tarian dan berkreasi menciptakan gerakan tarian. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun dan bersosialisasi. Di halaman 74-76, aspek kognitifnya yaitu perkembangan, keragaman. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap ingin tahu terhadap proses pembuatan suatu benda. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter bersyukur dengan perkembangan teknologi pembuatan pakaian yang saat ini lebih mudah dan canggih. Di halaman 77, aspek kognitifnya yaitu sosialisasi, diskusi. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap ingin tahu terhadap proses pembuatan suatu benda.
Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat menemukan informasi dari teks yang dibacanya. Dari teks mengolah bahan dasar pakaian. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup bersosial dengan berdiskusi bersama teman. Di halaman 78 dan 79, aspek kognitifnya yaitu keragaman, keberagaman. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap ingin tahu terhadap jenis pekerjaan dalam proses pembuatan suatu benda. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengamati dan mengetahui jenis pekerjaan dalam pembuatan pakaian. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter sosial. Di halaman 80, aspek kognitifnya yaitu keragaman, keberagaman. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap rasa syukur karena ada yang membuat pakaian. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat belajar meluncur di dalam air. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter menghargai pekerjaan orang dan menghargai apa yang diberikan oleh orang tua. Di halaman 81 sampai 83 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 84, aspek kognitifnya yaitu keberagaman lingkungan keluarga. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua dan mendengarkan cerita tentang keberagaman yang ada di keluarga. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui keberagaman yang ada di keluarga. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun bersama keluarga, terutama orang tua, serta siswa memiliki karakter hormat dan mendengarkan dengan cermat ketika orang tua berbicara. Di halaman 85 sampai 86, aspek kognitifnya yaitu keragaman, keberagaman. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap rasa syukur akan kekayaan pakaian adat di Indonesia. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui keberagaman kain adat di Indonesia serta fungsinya. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun dalam berbagai perbedaan yang ada serta bersyukur atas kekayaan pakaian adat di Indonesia dengan memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Di halaman 87 dan 88 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 89, aspek kognitifnya yaitu keragaman, keberagaman. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap ingin tahu terhadap jenis keragaman motif kain adat di Indonesia. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengamati dan mengetahui keragaman motif kain adat di Indonesia. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter bersosialisasi, berdiskusi dengan teman. Di halaman 90, aspek kognitifnya yaitu keberagaman, kebersamaan, lingkungan keluarga. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua dan mendengarkan cerita tentang tarian daerah. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui keberagaman tarian daerah. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun bersama keluarga, terutama orang tua, serta siswa memiliki karakter hormat dan mendengarkan dengan cermat ketika orang tua bercerita. Di halaman 91 dan 92, aspek kognitifnya yaitu keberagaman, perkembangan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap pakaian yang digunakannya agar tidak cepat rusak. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat membedakan jenis-jenis pakaian mana yang digunakan sehari-hari dan pakaian yang digunakan pada waktu tertentu. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun serta bersyukur akan keberagaman jenis-jenis pakaian yang ada saat ini. Bersyukur dengan pakaian yang dimilikinya dengan menyayangi dan merawat pakaiannya dengan baik.
Di halaman 93, aspek kognitifnya yaitu keberagaman, sosialisasi, diskusi. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dengan teman. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat menemukan informasi dari teks yang dibacanya. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun bersama teman, bersosialisasi dengan cara berdiskusi bersama teman tentang jenis-jenis pakaian. Di halaman 94, aspek kognitifnya yaitu keberagaman, perbedaan, toleransi. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat terhadap perbedaan cara berpakaian temannya. Sikap toleransi. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui keberagaman cara berpakaian setiap orang. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun bersama teman yang cara berpakaiannya berbeda, menghargai perbedaan, karakter sosial yang baik. Di halaman 95, aspek kognitifnya yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap yang baik terhadap keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Aspek psikomotoriknya yaitu mengamati keberagaman anak-anak di sekitar. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun. Di halaman 96, aspek kognitifnya yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai dan adanya keberagaman di lingkungan sekitar. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui keberagaman tempat tinggal. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun dan saling menghargai. Di halaman 97, aspek kognitifnya yaitu keberagaman lingkungan keluarga kebersamaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua dan mendengarkan cerita tentang keberagaman yang ada di sekitar rumah. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui keberagaman yang ada di sekitar rumah. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun bersama keluarga, terutama orang tua, serta siswa memiliki karakter hormat dan mendengarkan dengan cermat ketika orang tua bercerita. Di halaman 98 dan 99, aspek kognitifnya yaitu keberagaman, hidup rukun, saling menghargai. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat dan menghargai jasa pekerjaan orang. Aspek psikomotoriknya yaitu belajar. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter sosial, saling menghargai, dan hidup rukun. Di halaman 100 dan 101, aspek kognitifnya yaitu kebersamaan, hidup rukun, diskusi. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap sosial dan kebersamaan dengan teman. Aspek psikomotoriknya yaitu bercerita. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun. Di halaman 102, aspek kognitifnya yaitu hidup rukun, saling menghargai lingkungan sekitar. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat dan menghargai jasa dan pekerjaan orang. Aspek psikomotoriknya yaitu belajar. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun, hormat, dan saling menghargai. Di halaman 103 dan 104 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 105, aspek kognitifnya yaitu keberagaman lingkungan keluarga kebersamaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua dan mendengarkan cerita tentang dampak positif keberagaman yang ada di sekitar rumah. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui keberagaman yang ada di sekitar rumah. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun bersama keluarga, terutama orang tua, serta siswa memiliki karakter hormat dan mendengarkan dengan cermat ketika orang tua berbicara. Di halaman 106 dan 107, aspek kognitifnya yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat dan menghargai profesi setiap orang. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengenal profesi seseorang dari pakaiannya.
Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun dan saling menghargai terhadap beragam profesi setiap orang. Di halaman 108 tidak terdapat konten IPS. Di halaman 109 dan 110 aspek kognitifnya yaitu kebersamaan, diskusi, hidup rukun, perbedaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dengan teman, menghargai perbedaan. Aspek psikomotoriknya yaitu bercerita. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun dan saling menghargai dengan teman yang memiliki cita-cita yang berbeda. Di halaman 111 dan 112, aspek kognitifnya yaitu kebersamaan, diskusi, hidup rukun, perbedaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dengan teman, menghargai perbedaan. Aspek psikomotoriknya yaitu bercerita, belajar. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun dan saling menghargai dengan teman yang memiliki cita-cita yang berbeda. Siswa dapat menghindari perbuatan yang tidak baik dalam menyikapi keberagaman. Di halaman 113, aspek kognitifnya yaitu keberagaman, lingkungan keluarga, kebersamaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua dan mendengarkan cerita tentang kebersamaan di tengah keberagaman dengan teman-teman. Aspek psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang diceritakan oleh orang tua. Aspek karakter dan nilai sosialnya yaitu siswa memiliki karakter hidup rukun bersama keluarga, terutama orang tua, serta siswa memiliki karakter hormat dan mendengarkan dengan cermat ketika orang tua bercerita. Di halaman 114 sampai 115 tidak terdapat konten IPS. Selanjutnya pada halaman 116, kognitifnya komunikasi, kebersamaan, makhluk sosial, teknologi. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan melalui komunikasi. Psikomotoriknya, siswa dapat berkomunikasi dengan orang lain. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun yang tercipta oleh komunikasi antar sesama. Rasa syukur terhadap mudahnya menjalin komunikasi dengan sesama. Dalam halaman ini, siswa mempelajari alat komunikasi sebagai sarana dalam berinteraksi sosial. Halaman 117, kognitifnya komunikasi, lingkungan rumah, tolong-menolong, kebersamaan, dan teknologi. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan bersama temannya di lingkungan rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat melakukan komunikasi dengan temannya. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan menjalin kebersamaan dengan temannya di lingkungan rumah. Siswa dapat meminta tolong kepada ibunya untuk melakukan sesuatu melalui komunikasi. Dalam halaman ini, siswa mempelajari komunikasi dalam menciptakan hidup rukun. Halaman 118 sampai 121 tidak terdapat konten IPS. Selanjutnya halaman 122, kognitifnya kebersamaan dan kerjasama. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dengan temannya. Psikomotoriknya, siswa dapat melakukan kegiatan menghias kartu bersama temannya. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan kebersamaan yang terjalin dengan temannya. Tolong-menolong dalam menghias kartu dengan bekerja sama. Dalam halaman ini, siswa mempelajari kebersamaan dalam menghias kartu. Selanjutnya halaman 123 tidak terdapat konten IPS. Selanjutnya pada halaman 124 kognitifnya, lingkungan rumah, kebersamaan, kasih sayang, dan dalam keluarga. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan kebersamaan bersama orang tua di rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat belajar bersama orang tuanya di lingkungan rumah. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun di lingkungan rumah bersama orang tuanya dengan belajar bersama seperti orang tua yang membantu anaknya untuk mengenal sekeliling dari bangun datar yang ada di sekitar rumah. Dalam halaman ini, siswa mempelajari bangun datar dengan orang tuanya. Halaman 125, kognitifnya kebersamaan, komunikasi, lingkungan sekitar. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dalam bermain bersama temannya. Psikomotoriknya, siswa dapat berenang bersama temannya. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan menjalin kebersamaan bersama temannya. Dalam halaman ini, siswa menjalin kebersamaan dalam bermain bersama temannya.
Pada halaman 126 sampai 128 tidak terdapat konten IPS. Halaman 129 kognitifnya, komunikasi dan kebersamaan. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan bersama temannya. Psikomotoriknya, siswa dapat menceritakan isi buku sebagai bentuk komunikasi. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan menjalin kebersamaan bersama temannya. Dalam halaman ini, siswa mempelajari komunikasi dengan berinteraksi sosial dengan temannya. Halaman 130, kognitifnya, diskusi, komunikasi, kebersamaan, dan sopan santun. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain. Psikomotoriknya, siswa dapat melakukan diskusi dengan baik. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan menjalin kebersamaan dengan temannya. Siswa memiliki karakter sopan santun dalam berkomunikasi. Dalam halaman ini, siswa mempelajari komunikasi dengan berdiskusi dengan temannya. Halaman 131 tidak terdapat konten IPS. Halaman 132 kognitifnya, lingkungan rumah, kebersamaan, kasih sayang dalam keluarga. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan kebersamaan bersama orang tua di rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat belajar bersama orang tuanya di rumah. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun di lingkungan rumah bersama orang tuanya dengan belajar bersama, seperti orang tua yang membantu anaknya untuk mengenali alat komunikasi. Dalam halaman ini, siswa mempelajari alat komunikasi dengan bantuan orang tuanya. Halaman 133, kognitifnya, kebersamaan dan komunikasi. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan melalui komunikasi dengan temannya. Psikomotoriknya, siswa dapat berkomunikasi melalui telepon kaleng. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan menjalin kebersamaan bersama temannya. Dalam halaman ini, siswa mempelajari alat komunikasi seperti telepon kaleng. Selanjutnya, pada halaman 134 dan 135 tidak terdapat konten IPS. Halaman 136, kognitifnya, kebersamaan, kerjasama, tolong-menolong. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dengan temannya. Psikomotoriknya, siswa dapat bekerja sama dalam membuat telepon kaleng. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan menjalin kebersamaan dengan bekerja sama. Dalam halaman ini, siswa mempelajari kerjasama dengan saling membantu dengan temannya. Selanjutnya, pada halaman 137 sampai 139 tidak terdapat konten IPS. Halaman 140, kognitifnya, lingkungan rumah, kebersamaan, kasih sayang dalam keluarga. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan kebersamaan bersama orang tua di rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat belajar bersama orang tuanya di rumah. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun di lingkungan rumah bersama orang tuanya dengan belajar bersama seperti orang tua yang membantu anaknya untuk mengidentifikasi lingkungan rumah. Dalam halaman ini, siswa mempelajari lingkungan rumah dengan bantuan orang tuanya. Halaman 141 dan 142 tidak terdapat konten IPS. Halaman 143, kognitifnya, alat komunikasi. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap bersyukurnya. Psikomotoriknya, siswa dapat menghubungi ibunya menggunakan alat komunikasi. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter bersyukur dengan adanya alat komunikasi yang memudahkannya menghubungi ibunya. Dalam halaman ini, siswa mempelajari cara berkomunikasi melalui telepon umum. Selanjutnya, pada halaman 144 dan sampai 146 tidak terdapat konten IPS. Halaman 147, kognitifnya, kerjasama, diskusi, kebersamaan. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dalam bekerja sama kelompok dengan temannya. Psikomotoriknya, siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam keragaman. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dengan menjalin kebersamaan dengan temannya. Siswa memiliki karakter peduli sesama dengan saling membantu dalam mengerjakan sesuatu. Dalam halaman ini, siswa mempelajari kerjasama dengan saling menolong dalam melakukan sesuatu dengan temannya. Pada halaman 148 tidak terdapat konten IPS. Selanjutnya, pada halaman 149, kognitifnya, lingkungan rumah, kebersamaan, kasih sayang dalam keluarga, kerjasama, tolong-menolong. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kolaborasi dengan bekerja sama dan saling membantu. Psikomotoriknya, siswa dapat bekerja sama dengan temannya. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun di lingkungan rumah bersama orang tuanya dengan belajar bersama seperti orang tua yang membantu anaknya untuk mengenali perbedaan karakter. Siswa memiliki karakter peduli sesama dengan saling membantu dan bekerja sama dengan temannya. Dalam halaman ini, siswa mempelajari perbedaan karakter dengan bantuan orang tuanya.
Pada halaman 150 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 151 kognitifnya yaitu manfaat teknologi, komunikasi, kebersamaan, dan kekeluargaan. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap bersyukur atas adanya alat komunikasi. Psikomotoriknya, siswa dapat berkomunikasi dengan keluarganya yang jauh. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter kasih sayang terhadap anggota keluarga dan hidup rukun bersama keluarga walau dalam jarak jauh. Dalam halaman ini, siswa mempelajari cara berkomunikasi dalam jarak jauh. Selanjutnya pada halaman 152 sampai 157 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 158, kognitifnya, nilai Pancasila, toleransi, tenggang rasa, dan keberagaman. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi di tengah kebersamaan. Psikomotoriknya, siswa menjalani sila ketiga yaitu dengan hidup rukun di dalam masyarakat. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam halaman ini, siswa mempelajari cara menghargai satu sama lain. Halaman 159, kognitifnya lingkungan rumah, kebersamaan, kasih sayang dalam keluarga. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan kebersamaan bersama orang tua di rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat belajar bersama orang tuanya di rumah. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun di lingkungan rumah bersama orang tuanya dengan belajar bersama seperti orang tua yang membantu anaknya untuk mengidentifikasi lingkungan rumah. Dalam halaman ini, siswa mempelajari lingkungan rumah dengan bantuan orang tuanya. Halaman 160, kognitifnya media komunikasi dan kebersamaan. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan. Psikomotoriknya dapat mengenal media komunikasi bersama-sama. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun yang terjalin dengan teman-temannya. Dalam halaman ini, siswa mempelajari berbagai media komunikasi. Selanjutnya halaman 161 dan 162 tidak terdapat konten IPS. Halaman 163, kognitifnya alat komunikasi dan toleransi. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan dalam berkomunikasi. Psikomotoriknya, siswa dapat berkomunikasi dengan menerima perbedaan tanpa menimbulkan pertengkaran. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dalam lingkungan sosial dengan berperilaku baik dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dalam halaman ini, siswa mempelajari cara menghargai perbedaan dalam berkomunikasi. Halaman 164 tidak terdapat konten IPS. Halaman 165, kognitifnya kebersamaan dan komunikasi. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap kebersamaan dalam bercerita bersama. Psikomotoriknya, siswa dapat belajar bersama dari cerita orang. Karakter dan nilai sosialnya, siswa memiliki karakter hidup rukun dalam lingkungannya. Dalam halaman ini, siswa mempelajari cara berkomunikasi melalui bercerita. Halaman 166 tidak terdapat konten IPS. Halaman 167, kognitifnya yaitu lingkungan rumah, kebersamaan, kasih sayang dalam keluarga. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan kebersamaan bersama orang tua di rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat belajar bersama orang tuanya di rumah. Karakter dan nilai sosialnya, siswa dapat hidup rukun di lingkungan rumah bersama orang tuanya, dengan belajar bersama seperti orang tua yang membantu anaknya untuk menghitung keliling bangun datar. Dalam halaman ini, siswa mempelajari keliling bangun datar dengan bantuan orang tuanya. Halaman 168 tidak terdapat konten IPS. Baik, berikutnya yaitu halaman 96. Tidak terdapat konten IPS. Kemudian halaman 107 sampai dengan 171, nilai afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan kebersamaan dengan keluarga. Nilai kognitif, siswa dapat mengetahui alat transportasi tradisional daerah. Kemudian nilai psikomotorik, siswa bermain dan belajar dengan keluarga. Dan nilai karakter dan sosialnya yaitu menunjukkan nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap kebudayaan daerah. Kemudian halaman 107 sampai dengan 176 tidak terdapat konten IPS. Kemudian halaman 177-108 nilai afektifnya yaitu kebersamaan, menghormati dan menghargai keberagaman. Kemudian nilai kognitif, siswa mengetahui keberagaman budaya. Nilai psikomotoriknya yaitu siswa berkegiatan sambil belajar dan mengenal keberagaman. Dan nilai karakter serta sosialnya yaitu menghargai dan menghormati keberagaman. Berikutnya halaman 179 terdapat nilai kognitif yaitu siswa mengetahui alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Kemudian halaman 181 sampai dengan 183 nilai afektifnya yaitu kebersamaan, kepedulian terhadap keselamatan. Kemudian nilai kognitifnya yaitu siswa mengetahui keselamatan bermain di pantai. Kemudian ada nilai psikomotorik yaitu kegiatan bermain dan berolahraga. Kemudian ada nilai karakter dan
sosial yaitu kepedulian dan kebersamaan. Halaman berikutnya itu 184 sampai dengan 185. Nilai afektifnya yaitu kebersamaan, kebahagiaan, kekeluargaan, dan rasa bersyukur. Kemudian nilai kognitifnya yaitu siswa mengetahui alat transportasi. Kemudian nilai psikomotoriknya yaitu kegiatan bermain dan berekreasi. Dan nilai karakter dan sosialnya yaitu kepedulian dan kebersamaan serta rasa bersyukur. Kemudian halaman 186 sampai dengan 190 tidak terdapat konten IPS. Halaman berikutnya yaitu halaman 191 sampai dengan 192. Nilai afektifnya yaitu kebersamaan, kebahagiaan, kekeluargaan, dan rasa bersyukur. Kemudian nilai kognitif, siswa mengetahui berbagai macam alat transportasi. Nilai psikomotoriknya yaitu kegiatan bermain dan berekreasi, serta nilai karakter dan sosialnya yaitu kepedulian dan kebersamaan serta rasa syukur. Kemudian halaman 193 sampai dengan 194 tidak terdapat konten IPS. Halaman berikutnya yaitu halaman 195 dan 196. Nilai afektifnya yaitu kebersamaan, kebahagiaan, kekeluargaan, dan rasa bersyukur. Kemudian nilai kognitifnya yaitu siswa mengetahui alat transportasi dan peraturan berenang, serta nilai psikomotoriknya yaitu bermain dan berekreasi. Kemudian nilai karakter dan sosialnya yaitu kepedulian dan kebersamaan serta rasa bersyukur. Kemudian halaman 197, nilai afektifnya yaitu kebersamaan, kebahagiaan, kekeluargaan, dan rasa bersyukur. Kemudian nilai kognitifnya yaitu siswa mengetahui peraturan berenang. Kemudian nilai psikomotoriknya yaitu kegiatan bermain dan berekreasi. Kemudian nilai karakter dan sosialnya yaitu kepedulian dan kebersamaan serta rasa bersyukur. Kemudian halaman 198 sampai dengan 199, nilai afektifnya yaitu kebersamaan, kebahagiaan, kekeluargaan. Nilai kognitif, siswa mengetahui alat transportasi umum dan manfaat alat transportasi umum. Kemudian nilai psikomotoriknya yaitu bermain dan berekreasi. Kemudian nilai karakter yaitu kepedulian dan kebersamaan serta rasa bersyukur. Kemudian halaman 200-nya yaitu kebersamaan, kebahagiaan, dan kekeluargaan. Untuk nilai afektif, kemudian nilai kognitif, siswa mengetahui alat transportasi. Nilai psikomotoriknya yaitu kegiatan bermain dan berekreasi, serta nilai karakter sosial yaitu kepedulian dan kebersamaan serta rasa bersyukur. Kemudian halaman 122 sampai dengan 203 tidak terdapat konten IPS. Halaman 204 sampai 206, nilai afektif yaitu kebersamaan, kebahagiaan, dan kekeluargaan. Kemudian nilai kognitif, siswa mengetahui alat transportasi khusus. Kemudian halaman 207 sampai 208, nilai afektifnya yaitu kebersamaan, kebahagiaan, dan kekeluargaan. Kemudian nilai kognitif yaitu siswa mengetahui alat transportasi khusus, dan nilai karakter sosial yaitu kepedulian, menghormati, dan menghargai. Dan terakhir halaman 209 sampai dengan 13 tidak terdapat konten IPS. Halaman 1-5 muatan IPS-nya perkembangan teknologi produksi pangan. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari tentang perkembangan teknologi pangan yang terdapat di sekitar lingkungannya. Halaman 6-50 muatan IPS-nya manfaat teknologi produksi pangan dan macam-macam pangan. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari bagaimana cara pengolahan macam-macam pangan dengan teknologi pangan. Halaman 51-72 perkembangan teknologi produksi sandang. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari tentang perkembangan teknologi sandang yang terdapat di sekitar lingkungannya. Halaman 73-105 manfaat teknologi produksi sandang dan macam-macam sandang. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari bagaimana cara pengolahan macam-macam pangan dengan teknologi sandang. Halaman 106-115 berbagai jenis pekerjaan. Dalam halaman ini, siswa dapat mengenal profesi seseorang dari pakaiannya. Siswa juga belajar menghargai profesi setiap orang.
Halaman 115-128, perkembangan teknologi komunikasi. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi yang terdapat di sekitar lingkungannya. Halaman 129-168, manfaat teknologi komunikasi, media komunikasi. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari manfaat teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai media komunikasi. Halaman 169-180, alat transportasi. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari tentang perkembangan teknologi transportasi yang terdapat di sekitar lingkungannya. Halaman 181-183 tentang keselamatan penumpang. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari bagaimana menciptakan keselamatan dalam menggunakan transportasi. Terakhir, halaman 184-213, manfaat transportasi. Dalam halaman ini, siswa dapat mempelajari manfaat transportasi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan macam-macam transportasi. Sekian analisis dari kelompok kami mengenai buku tematik kelas 3 tema 7. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Bagi yang ingin bertanya, ditunggu di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.